Selamat datang kembali di kasus mencengangkan dunia. Pada video sebelumnya, aku sudah membahas penemuan 215 kuburan anak-anak pribumi di sekolah Kamloops Indian School yang telah membuka kembali tabir gelap sejarah kolonial Kanada yang menggunakan sistem genosida budaya dan asimilasi terhadap penduduk pribumi. Untuk detail kasusnya, kamu dapat menonton videonya di channel aku. Aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Sekarang aku ingin memberikan update terbaru tentang kasus ini. Sebuah kelompok pribumi di Provinsi Saskatchewan, Kanada, telah menemukan kuburan massal tak bertanda dari sekitar 751 anak-anak pribumi Kanada di sebuah lahan bekas sekolah perumahan Katolik pada Kamis 24 Juni 2021 lalu. Penemuan terbaru yang terbesar hingga saat ini adalah warisan gelap dari tahun-tahun diskriminasi yang dialami masyarakat pribumi di Kanada. Namun, terdapat beberapa kuburan milik orang non-pribumi yang mungkin milik gereja. First Nation berharap untuk menemukan batu nisan yang pernah menandai kuburan ini. Setelah ratusan kuburan tak bertanda ditemukan di bekas sekolah tempat tinggal yang dikelola oleh Katolik di Kanada, gereja-gereja di wilayah First Nation telah dihancurkan dengan dugaan pembakaran. Dalam beberapa minggu terakhir, hampir 2 lusin gereja telah dibakar atau dirusak di seluruh negeri. 8 diantaranya terdapat di wilayah First Nation. Gereja Katolik Hati Kudus yang terletak di Penticton Indian Band di British Columbia terbakar pada 21 Juni. Beberapa jam kemudian, pada pagi yang sama, Gereja Katolik Santo Gregorius yang terletak di tanah Oyoos Indian Band juga di British Columbia terbakar. Pada tanggal 26 Juni, 2 gereja Katolik lagi di tanah adat dibakar habis, Our Lady of Lourdes Chopaka dan gereja Saint Anne. Pada hari yang sama, Saint Paul, sebuah gereja Anglikan di British Columbia dibakar. Gereja selamat dari kebakaran itu dengan hanya kerusakan kecil, tetapi kebakaran kedua pada 1 Juli menghancurkan bangunan itu. Gereja Saint John Baptist bakar habis pada 30 Juni. Video yang diposting online menunjukkan gereja Alberta dilalap api. Pihak berwenang dipanggil untuk kebakaran di gereja Katolik bangsa pertama Siksika pada tanggal 28 Juni. Mereka berhasil memadamkan api sebelum menyebabkan kerusakan struktural yang besar. Tapi pada Sabtu 3 Juli 2021 lalu, asap tebal memenuhi udara dan api mengoyak struktur kayu tua di dekat Hadley di British Columbia. Pada saat petugas pemadam kebakaran setempat tiba, gereja telah menjadi tumpukan abu. Selama lebih dari 1 abad, gereja berdinding papan yang terletak di tengah perbukitan di Kanada Barat telah menjadi rumah spiritual bagi India Upper Similkameen Band. Untuk membangun Saint Anne, penduduk Cucuacha Indian Reserve II melakukan perjalanan sejauh 40 mil ke kota terdekat, mengangkut kayu kembali ke wilayah mereka dengan kuda dan kereta. Untuk membuat bangkunya, generasi jemaat pertama akan menempuh perjalanan bermil-mil dengan berjalan kaki, melewati pinus ponderosa dan semak belukar. Kepala pemadam kebakaran mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bangunan kayu tersebut. Polisi mengatakan api yang menghancurkan gereja itu mencurigakan dan mungkin sengaja dibuat. Itu adalah gereja Katolik keempat di wilayah First Nation yang dihancurkan dengan pembakaran dalam waktu kurang dari sebulan. Gereja sangat berarti bagi kita semua, terutama leluhur kita, kata Carrie Ellison, seorang penatua yang membantu memelihara gereja. Ketika luka Anda berubah menjadi kemarahan, itu tidak sehat untuk Anda atau komunitas Anda. Ketika Kanada bergulat dengan penemuan lebih dari 1.000 kuburan anak-anak pribumi yang tidak bertanda di lokasi bekas sekolah tempat tinggal, banyak yang mengarahkan kesedihan dan kemarahan mereka ke gereja Katolik yang mengelola lebih dari setengah sekolah di seluruh negeri. Penyakit dan kelaparan yang merajalela di sekolah-sekolah, dan para penyintas yang menggambarkan pelecehan fisik dan seksual yang sering dilakukan oleh para imam dan umat awam Katolik
menimbulkan api kemarahan yang menjadi-jadi. Justin Trudeau bergabung dengan para pemimpin adat dan pejabat provinsi dalam mengutuk apa yang secara luas diduga sebagai tindakan pembakaran. Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa membakar gereja sebenarnya dapat mengurangi orang-orang yang berduka dan membutuhkan penyembuhan dan berkabung dari tempat-tempat di mana mereka dapat berduka dan merenung dan mencari dukungan, kata Perdana Menteri Justin Trudeau. Tetapi bagi banyak orang pribumi, gereja menimbulkan emosi yang kontradiktif dan bertentangan. Gereja adalah ruang yang dibangun oleh nenek moyang mereka, di mana generasi dibaptis dan dikuburkan. Tetapi mereka juga mewakili penghancuran budaya pribumi, dan lebih dari 1 abad menimbulkan ketakutan dan pelecehan fisik. Gereja-gereja yang dibakar menimbulkan ambivalen yang mendalam pada masyarakat adat Kanada atas iman nenek moyang mereka. Beberapa orang menyarankan bahwa komunitas First Nation harus mempertimbangkan untuk memutuskan semua hubungan dengan agama yang mereka katakan dipaksakan kepada mereka. Tetapi karena semakin banyak gereja yang dibakar atau dirusak, para pemimpin pribumi telah memohon agar gedung-gedung itu yang berusia lebih dari 1 abad untuk diselamatkan dan terlepas dari kemarahannya. Saya bisa memahaminya. Saya tidak suka gereja. Saya tidak percaya pada gereja, kata Kepala Clarence Louis dari Osoyoos Indian Band kepada National Post. Banyak penyintas sekolah asrama membenci gereja dengan penuh semangat. Tetapi saya tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang menyarankan orang untuk beralih menuju ini. Saya berbicara dengan banyak penyintas sekolah asrama, dan tentu saja ada banyak kebencian, kepahitan, dan kemarahan. Tapi itu tetap tidak berarti Anda pergi untuk melakukan pembakaran. Bagi Ellison, seorang yang selamat dari sekolah perumahan Kamloops, Indian, api hanya memperburuk rasa sakitnya. Saya memikirkan semua nenek moyang kita yang membantu membangun St. Anne's, mengawasi kita, dan menyaksikan semua kerja keras mereka dan tempat yang mereka hargai terbakar habis. Banyak dari kita menderita, tetapi ini bukan cara kita melakukan sesuatu, dan ini bukan cara kita. Itu membuatku sangat sakit, sedih, dan aku hanya bisa berharap aku tidak mengenalmu. Saya merasa kasihan pada Anda, dan saya harap Anda puas. Ketua Leildli TNE, Dolin Logan, mengharapkan pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus mengunjungi Kanada dan meminta maaf kepada masyarakat adat atas kejahatan yang dilakukan di sekolah-sekolah asrama. Dolin Logan mengatakan, satu-satunya untuk memulai penyembuhan adalah dengan meminta kepada kepala gereja Katolik mengunjungi lokasi sekolah tempat tinggal, khususnya di BC dan Saskatchewan, dan meminta maaf langsung kepada keluarga anak-anak yang tidak pernah pulang. Saya mengetahui minggu lalu bahwa sekelompok pemimpin pribumi Kanada dijadwalkan melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Paus di Vatikan pada bulan Desember. Mereka berharap untuk meyakinkan Paus untuk mengeluarkan permintaan maaf atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak adat. Maksud saya adalah jika Paus Fransiskus benar-benar menyesal dan benar-benar peduli dengan masyarakat adat di Kanada, dia harus datang ke Kanada dan tidak mengharapkan para pemimpin adat pergi ke Italia, kata Ketua Logan. Paus Fransiskus menyampaikan undangan dan sangat berkomitmen untuk mendengar langsung dari masyarakat adat. Para uskup mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Paus ingin mengungkapkan kedekatannya yang tulus, mengatasi dampak penjajahan, dan peran gereja dalam sistem sekolah perumahan, dengan harapan menanggapi penderitaan masyarakat adat dan dampak berkelanjutan dari trauma antar generasi. Namun, para uskup tidak mengatakan apakah Paus akan meminta maaf. Uskup Stephen Jensen dalam sebuah surat publik menyatakan bahwa pertemuan nanti akan memungkinkan Paus Fransiskus untuk mendengar suara-suara masyarakat aborigin secara langsung
tentang sejarah mengerikan sekolah-sekolah perumahan dan keterlibatan gereja. Ini akan memberinya kesempatan untuk menanggapi suara-suara itu. Saya yakin dia akan menyampaikan permintaan maafnya sendiri sebagai pendeta gereja universal, kata Johnson. Justin Trudeau sempat mengunjungi Vatikan pada tahun 2017 dan secara pribadi meminta Paus Fransiskus untuk meminta maaf atas peran gereja di sekolah-sekolah perumahan. Pada 25 Juni, Trudeau mengulangi seruannya kepada Paus untuk datang ke Kanada dan meminta maaf atas nama gereja Katolik. Dolin Logan juga mengharapkan agar Paus setidaknya datang ke Kanada untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin menempuh jalan menuju rekonsiliasi. Alkitab tidak melakukan ini pada anak-anak. Itu adalah para imam dan biarawati yang menghukum anak-anak ini. Bagi para penyintas kami, mereka mengalami kesulitan. Ini telah memunculkan begitu banyak kenangan dan begitu banyak yang telah mereka kubur dalam-dalam. Semuanya akan datang sekarang, kata Chief Logan. Aku pribadi merasa sangat kecewa dan menentang keras para oknum gereja yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengasimilasi masyarakat pribumi, namun melakukan pembunuhan keji seperti ini, apalagi terhadap anak-anak yang tidak dapat melawan dan belum mengerti apa-apa. Tetapi sekali lagi, saya setuju dengan Chief Logan yang mengatakan bahwa yang salah itu bukan agamanya, tetapi para oknumnya. Walaupun begitu, saya rasa sebagai pemimpin terbesar dalam hierarki agama Katolik, Paus Fransiskus perlu memberikan permintaan maaf atas apa yang terjadi di masa lalu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengingat para oknumnya pun sekarang tidak dapat kembali hidup untuk diminta pertanggungjawabannya secara langsung. Semoga di Indonesia, kejadian-kejadian menyakitkan yang mengandung sara tidak terjadi di kemudian hari. Tetap hargai segala perbedaan yang ada di negara kita. Dan berikan respon yang benar agar keadaan tidak menjadi runyam, termasuk di dalam kolom komentar video ini. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Demikian kisah mencengangkan kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.